Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, berkah dan diberikan kemudahan tentunya dalam belajar ya. Kita selalu senantiasa berharap agar dimudahkan dalam memahami materi-materi pelajaran khususnya matematika ini. Baik, sini Pak Asror akan membahas tentang materi sistem persamaan linear dua variabel khususnya untuk persiapan ulangan harian UH ya, SPLDV atau juga nanti untuk persiapan PTS kedua nanti ya. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran untuk siswa-siswaku dalam menghadapi ulangan harian nanti atau PTS 2 nanti. Langsung saja untuk sistem persamaan linear dua variabel. Ya, di sini pembahasan pertama yaitu tentang bentuk persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada soal tentang diketahui persamaan-persamaan. Ya, I1 3Y sama dengan 10 min 2X, I2 9X plus 5XY sama dengan 20, I3 10X min 7Y sama dengan 5Y, yang keempat 2X kuadrat min Y sama dengan 15. Nah, persamaan-persamaan di atas yang merupakan persamaan linear dua variabel yang mana? Ya, perlu kita ketahui bahwa persamaan linear variabel itu di sini kan dua variabel ya. Gimana ya? Gampangnya ya, bahwa persamaan linear kan persamaan garis, di mana terdiri dari dua variabel. Nah, persamaan garis linear dua variabel ya. Ya, gampangnya dua variabel. Variabel itu biasanya kita sebut dengan huruf ya. Terdiri dua huruf ya. Dan hurufnya itu tidak boleh pangkatnya lebih dari satu ya. Kalau ada pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya, otomatis dia itu bukan persamaan linear. Karena persamaan linear itu garisnya garis lurus ya. Jadi harus pangkatnya tidak boleh lebih dari satu. Otomatis yang berpangkat 2 itu bukan persamaan linear dua variabel. Nah, ini bukan ya, karena ada pangkat 2-nya ya, meskipun terdiri dari dua variabel, dua huruf X dan Y. Ya, tapi di sini ada X yang pangkat 2. Jadi I4 salah ya, bukan persamaan linear ya. Oke, berarti yang ada I4-nya salah. Nah, ini salah ya. Selanjutnya, selain pangkatnya tidak boleh lebih dari satu, ya. Nah, ini kan ada dua variabel, dua huruf. Nah, nanti kalau ada lebih dari dua huruf atau yang berbeda ya, maka itu bukan persamaan linear variabel. Oke, kita cek yang I1. 3Y sama dengan 10 min 2X. Nah, ini terdiri dari huruf, yaitu huruf yang pertama variabelnya Y, huruf kedua variabelnya X. Ya, dua huruf. Nah, di sini ada 10 itu namanya konstanta. Maka I1 ini benar ya. Nah, ini PLDV ya, persamaan linear dua variabel. Karena dari dua huruf variabel dan pangkat di hurufnya X sama Y-nya pangkat 1. Ya, beda dengan yang 4. I4 ini pangkatnya lebih dari 1, ada pangkat 2-nya. Oke, maka I1 benar. A, B, C ada I1-nya. Oke, benar semua ya. Kita cek yang I2-nya. Ya. Yang I2, huruf pertama X. Betul. Dan terdiri dari huruf X ini pangkatnya 1. Betul ya? Nah, ini ada X sama Y. Oh, ini ya hurufnya berdempet seperti ini. Ingat ya. Oke. Maka ini bukan ya. Salah.
Jadi selain tadi hurufnya tidak boleh berpangkatnya lebih dari 1 dan terdiri 2 huruf, ingat ya, kalau ada hurufnya X sama Y-nya berdempet seperti ini, maka bukan, alias salah ya. Oke, berarti I2 salah. Nah, ini ada I2-nya nih, ini salah jawabannya. Dan ini juga ada I2 juga nih. Ya, ini juga salah. Maka jawaban yang tepat adalah B. Kita cek yang tiganya. Kenapa I1 dan ini benar? 10X. Ya, ini variabelnya X. Dan berpangkat 1. Betul. Min 7Y. Ya, ini juga variabel Y-nya berpangkat 1. 5Y. Nah, 5Y juga ini variabel Y berpangkat 1. Nah, di sini I3 menjebak kalian. Terlihat ada X, kemudian di sini ada Y, di sini ada Y lagi. Jangan anggap kamu menghitungnya ini 3 huruf ya. Yang Pak Asror maksud 2 huruf itu ya hurufnya yang berbeda. Ini kan 1 huruf X, yang kedua hurufnya Y. Ini termasuk huruf yang kedua yang Y juga. Hanya terdiri dari variabel X sama Y. Jadi yang ketiga ini benar. PLDV. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Sehingga dapat disimpulkan bentuk umum dari SPLDV ini kalau kita perhatikan itu AX plus BY sama dengan 0. A itu adalah koefisien angka ya. Misalnya 5X gitu. Nah, itu A-nya 5. Plus BY, misalkan B-nya 7, Y sama dengan 0 ini konstanta bisa saja 15, 10 atau berapapun atau min 3 atau 20 punya konstanta. Nah, secara umum bentuknya seperti ini ya. Nah, ini bentuk umum sama nilai 2 variabel. Oh, maaf, harusnya ini jangan 0. Supaya ini, maaf ini harusnya C ya, konstanta itu ya. Nah, seperti ini. AX plus BY sama dengan C. Kita anggap A-nya misalkan 5, B-nya 7, C-nya 20 contoh ya. Contohnya. Jadi 5X plus 7Y sama dengan 0. Jadi persamaan nilai 2 variabel itu hanya terdiri 2 huruf. Misalkan huruf X dan huruf Y saja. Dan huruf X sama Y-nya hanya berpangkat 1. Konstanta melengkapi saja. Tidak ada pun nggak apa-apa. Kayak nomor I3. 10X. Hurufnya 1 yang X. Min 7Y dan 5Y ini dianggapnya satu huruf ya, yaitu huruf Y saja. Konstantanya nggak ada, nggak apa-apa. Ini termasuk PLDV ya. Karena I3, kalau kita sederhanakan 10X min 7Y sama dengan 5Y, kita pindah ruaskan 5Y-nya ke kiri, maka 10X min 7Y min 5Y, nah berarti ini kan habisnya 0. Nah ini konstantanya berarti 0. 10X min 12 Y sama dengan. Nah, kenapa yang I3 itu kita sebut PLDV? Kalau kita hitung sebenarnya ya, bentuk yang I3 itu seperti ini hasilnya. Nah, terlihat ya. 10X, variabel pertama X, min 12Y, variabel yang keduanya Y. Terdiri dari 2 variabel sesuai dengan namanya. Dan ingat, persamaan garis lurus itu, linear itu pangkatnya hanya 1. Tidak boleh lebih dari 2 di hurufnya. Nah, ini X-nya pangkatnya 1, Y-nya pangkatnya 1. 2 huruf X sama Y, dan pangkatnya cuma 1. I3 menjebak saja supaya kamu berkira ini ada 3 huruf. Padahal ini cuma 2 huruf. Di mana huruf X sama Y saja. I1 sesuai, ya 2 huruf Y sama X saja. I2 ini salah, kenapa? Karena ada X, Y sama Y ini berdampetan. Ya, gampangnya gitu ya. Yang I4 juga salah. Kenapa? Karena ada yang berpangkat 2 di X-nya. Itu ya, jadi jawabannya lain B. Semoga jelas ya. Oke, nanti kalau ditanyakan boleh. Oke, lanjut yang ke nomor 2. Nah, di sini diminta akar penyelesaian bersama alinea 2 variabel. Di antara pasangan nilai X dan Y berikut, manakah yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan? Ya, ini X min-nya sama dengan 12. Oke. Yang kedua, 2X plus 3Y sama dengan 4. Manakah merupakan penyelesaian? Oke. Pilihan jawabannya A, B, C, D. Oke, di sini
Pastror kita coba dengan menggunakan metode substitusi ya. Substitusi ini, pilihan-pilihan ganda yang di ABCD ini kita masukkan ke persamaan yang di soal. Kita coba ya, X-nya sama dengan 9. Dan Y-nya sama dengan min 3 untuk option yang A. Kita cek persamaan yang pertama dulu. X min Y sama dengan 12. Ini yang A ya. X-nya 9, Y-nya min 3. Kita tulis dulu. X min Y sama dengan 12. Di persamaan pertama, kita masukkan nilai option yang A. X-nya 9, Y-nya min 3. Dikurangi Y-nya min 3. Sama dengan 12. Jadi kita perlu menghitung yang ruas kirinya saja. Setelah mengganti X sama Y-nya ya. Disebut substitusi. Ininya menjadi plus, ada negatif di luar kurung sama dalam kurung. Seperti ini. Biasa ditambahkan saja. Nah, ternyata hasil jumlah yang tadi kita hitung dengan sama dengan yang di ruas kanan itu sama nilainya. Nah, kalau sama itu seperti ini ya, angkanya sama-sama 12 atau angkanya sama-sama berapapun, kalau sama aja kiri kanannya maka dianggap benar ya. Oke, kita checklist ya yang benarnya. Berarti ini benar nih. X-nya 9-nya mohon maaf di sini nih. Oke, berarti di persamaan pertama kita anggap ini benar. Ya. Kemudian setelah kita substitusikan ke persamaan pertama, kita juga masukkan ke persamaan kedua. Yaitu 2X plus 3Y sama dengan 4. Masukkan lagi yang jawaban A tadi, kita cek lagi juga ke persamaan yang kedua. Jadi ini kan X min Y sama dengan 12 dengan 2X plus 3Y sama dengan 4. Yang pertama udah kita cek betul. Nah yang kedua juga harus kita cek. X-nya adalah 9 dan Y-nya tadi min 3. Sama dengan 4. Berarti ini dikalikan 18. Ini min 9 sama dengan 4. 18 kurang 9 adalah 9 sama dengan 4. Nah, ini tidak sama ya. Sehingga 9 sama 4 tidak sama. Beda dengan yang ini. Sehingga ini bukan. Ya. Persamaan yang kedua ini bukan. Nah, karena di persamaan pertama benar, sedangkan di persamaan kedua 2X plus 3Y sama dengan 4-nya salah, karena nggak sama, maka jawaban A ini kita anggap bukan penyelesaiannya. Ya, di sini diminta penyelesaian. Jadi yang penyelesaian itu kayak gimana? Penyelesaian itu baik di persamaan pertama harus nilainya seperti ini, angkanya harus sama. Di persamaan kedua juga kita masukkan angka juga harus sama. Ya, di sini yang sama hanya yang persamaan pertama aja 12 sama 12. Yang 2X plus 3Y sama 4 tidak sama ya. Kamu cek aja nih. 9 sama dengan 4 kan nggak sama. Jadi intinya yang B ini salah. Ya, maaf yang A ini salah. Kita cek yang B. Bagaimana yang B? Kita coba di sini ya. Kita masukkan B-nya nilainya 6 dan 3 X sama Y-nya. Kita masukkan sama seperti yang sebelumnya. X min Y sama dengan 12. X-nya 6. Ya. Y-nya 3 berarti dikurang 3 sama dengan 12. Ya. Kalau kita hitung ternyata ini 3 sama dengan 12. Ya. Kamu usah melanjutkan ya. Ini sudah jelas jawabannya adalah salah. Ya. Karena 3 sama 12-nya tidak sama. Pas bulatkan yang tidak sama ya. Ya, kamu mau ngecek yang keduanya silakan saja. Tapi ini udah jelas ya, ini salah. Ya, jadi yang B cukup mengecek ini aja, udah salah yang harus dilanjutkan. Karena penyelesaiannya harus dua-duanya benar. Ya. Oke, yang C. Yang C, 8 sama min 4. Kita cek X min Y sama dengan 12. X-nya 8, Y-nya min 4 dikurang min 4 sama dengan 12. Ini 8 tambah 4 sama dengan 12. Ya, 8 tambah 4, 12 ya. Ini sesuai ya. Hasilnya sama. Jadi ini betul. Ya, kita cek juga. Kalau yang pertama betul, kita cek yang keduanya. Harus betul juga. Ya, 2X plus 3Y sama dengan 4. X-nya adalah 8. Jadi 2 kali 8 ditambah 3.
Y-nya min 4. Ini 16, ini min 12. Nah, 16 kurang 12 adalah 4. Sama dengan 4. Nah, ini yang kita cari. Yang disebut dengan penyelesaian. Terlihat berbeda ya. Kalau yang C ini, di persamaan pertama sesuai, sama-sama 12. Di persamaan keduanya juga sesuai, sama-sama 4. Maka jawabannya yang C. Bisa diperhatikan ya, yang A bukan jawaban karena hanya di persamaan pertama yang sama. Di persamaan keduanya ketika dimasukkan X-nya 9 dan Y-nya min 3, ternyata tidak sama. Yang B, baru di persamaan pertama aja sudah tidak sama ya. Maka tidak usah dilanjutkan di persamaan keduanya. Berarti udah pasti salah. Yang C, persamaan pertama benar, sama-sama 12. Persamaan kedua juga sama-sama 4, jadi benar. Kalau mau cek yang D, kita boleh ya, cek juga ya. Yang D, kalau itu dua jawaban, X min Y sama dengan 12, X-nya min 9, Y-nya 3 ya, jadi dikurang 3. Sama dengan 12. Min 9, min 3 jadi min 12 sama dengan 12. Oke, ini nilainya tidak sama ya. Kenapa? Karena yang satunya negatif 12, yang ini 12. Min 12 dan 12 itu berbeda, jadi salah ya. Maka yang disebut penyelesaian adalah yang C. Karena baik di persamaan pertama, nilainya sama-sama 12 hasil akhirnya. Di persamaan kedua pun hasilnya sama-sama 4. Ya, itu disebut dengan penyelesaian. Jadi cek dua-duanya ya, ketika diminta penyelesaian mana. Oke, lanjut yang nomor pembahasan selanjutnya, yang ketiga. Oke, di antara sistem persamaan linear dua variabel berikut, manakah yang penyelesaian dari X yang sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Nah, ini sama aja dengan materi yang sebelumnya. X-nya di sini 2, kita sudah tentukan, dan Y-nya adalah 4. Jadi maksud soal ini adalah dengan X sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 4, kamu substitusikan ke pilihan ganda ini mana yang hasilnya sama. Kayak sebelumnya ya, harus dua persamaannya harus sama. Oke, persamaan pertama di pilihan ganda A ada 3X plus Y sama dengan 10. Kita substitusikan nilai X 2 dan Y 4 ke jawaban yang A. 3X plus Y sama dengan 10. Ya kan? Nah, dengan X-nya 2 berarti 3 kali 2 ditambah Y-nya 4 sama dengan 10. Ini 6. 3 kali 2, 6. Tambah 4. Ya, 6 tambah 4 adalah 10. Oke, hasilnya adalah sama-sama 10. Nah, ini benar ya. Kita masukkan juga ke persamaan yang kedua. Di pilihan ganda A ini. 4X min Y sama dengan 5. X-nya 2 berarti 4. X-nya 2. Y-nya 4 ya. Jadi min 4. 4 kali 2 adalah 8, dikurang 4 sama dengan 5. 8 kurang 4 adalah 4, sama dengan 5. Nah, di sini ternyata di option A, di persamaan yang keduanya tidak sama ya. 4 sama dengan 5 tidak sama. Maka bukan penyelesaiannya, atau X2 sama dengan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4 itu bukan penyelesaian dari persamaan yang di A. Jadi salah ya. Kita cari yang sama-sama. Di persamaan satunya sama, di persamaan keduanya sama. Yang B, 2X min Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan X-nya adalah 2. Min Y-nya adalah 4 sama dengan 0. 2 kali 2 adalah 4. Dikurang 4 berarti 0. Ini 0. Nah, ini sama-sama 0. Berarti betul. Karena sama, persamaan sama ya. Di persamaan kedua, yaitu 3X plus 2Y sama dengan 12. Yang B, 3X plus 2Y sama dengan 12. 3, X-nya 2, plus 2, Y-nya 4, sama dengan 12. 3 kali 2, 6. Ini kalikan juga 8, 2 kali 4 ya. Jadi, tambahkan jadi 14, ini 12. Nah, ini nilainya tidak sama. 14 dengan 12 tidak sama. Maka
bukan ya. Belum ada yang sama ya, baik A sama B ya. Hanya kalau kita lihat di persamaan pertama semua nih yang sama. Di persamaan keduanya bukan jawabannya ya, karena nggak sama. Kita coba yang cek yang C. Yang C 7x plus 4y sama dengan 30. 7x-nya 2 plus 4, y-nya 4. Substitusikan, ini 14 tambah 16. Jadi ini 14 tambah 16 adalah 30. Oke, ini sama ya, sama-sama 30. Berarti benar, persamaan yang pertama yang C. Karena hasilnya sama-sama 30. Oke, kita lanjutkan. Yang persamaan yang keduanya di bagian C. Ada 4x min 7y sama dengan min 30. 4, x-nya 2, min 7. Y-nya 4, min 30. 4 kali 28. Ini min 28. Ya, min 7 kali 4 itu min 28 ya. Sebentar, Pak rapikan lagi. Nah, 8 min 28 adalah min 20 ya. Sedangkan di sini sebelah kanannya min 30. Nah, kalau kita lihat di sini nilainya juga tidak sama ya di C, maka bukan jawabannya. Nah, apakah D? Kita cek ya. Ini A, B, C ini udah salah semua nih. Yang D, X plus Y sama dengan 6. X plus Y sama dengan 6. X-nya 2 plus Y-nya 4 sama dengan 6. Ya, di sini kalau kita lihat 2 tambah 4, 6. Sama-sama 6 ya. Maka benar. Kemudian X min Y sama dengan min 2. X-nya adalah 2. Y-nya adalah 4. Jadi 2 kurang 4. 2 kurang 4 adalah min 2 ya. Sama dengan min 2. Nah, ternyata D, baik persamaan pertama dan persamaan keduanya, nilainya sama. Yang pertama sama-sama 6, yang kedua sama-sama min 2. Nah, ini yang kita cari hasil dari perhitungan soal ini. Karena yang merupakan penyelesaian dari X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4 adalah pada persamaan yang D. Karena yang D ini, baik persamaan pertamanya, X plus Y sama dengan 6-nya, nilainya sama-sama 6. Di persamaan keduanya pun sama-sama min 2. Sedangkan A, B, dan C ada satu persamaan yang nggak sama. Ya, hanya satu saja yang samanya. Karena kita cari yang dua-duanya harus sama. Seperti soal yang sebelumnya juga ya. Oke, tuh. Selanjutnya, setelah kita tahu bagaimana mengetahui mana bentuk dari persamaan individual variabel, cara penyelesaian, kita gunakan substitusi, cari yang sama dua-duanya ya hasilnya. Nah, ternyata ada juga cara penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Bagaimana caranya? Perhatikan. Oke, tentukan penyelesaian sistem persamaan individual variabel berikut. X min 2Y sama dengan 9 dan 2X plus 2Y sama dengan 6. Kita gunakan metode eliminasi. Yang pertama adalah eliminasi dulu. Ya. Di sini ada X min 2Y sama dengan 9. Ya, persamaan pertamanya. Persamaan keduanya 2X plus 2Y sama dengan 6-nya kita tulis di bawah ya. Seperti ini eliminasi. Oke, kita eliminasi. Mengeliminasi syaratnya perhatikan di sini ya. X-nya angkanya di atasnya 1, tidak tertulis tapi ya. Di bawahnya 2, tidak sama. Y-nya atasnya 2, bawahnya juga 2. Hanya saja beda positif negatifnya saja. Nah, mengeliminasi itu boleh langsung dilakukan ketika koefisien atau angka dari variabelnya sudah sama. Nah, di sini X-nya nggak sama, jadi nggak bisa dieliminasi. Tapi di sini Y, angkanya sama nih, sama-sama 2. Jadi boleh kamu langsung eliminasi. Ya, tidak perlu kamu kalikan. Nah, hanya saja mengeliminasinya ada 2 operasi, penjumlahan dan pengurangan. Ya, kapan kamu harus penjumlahan, kapan kamu harus pengurangan.
perhatikan angka yang sama ini, yaitu 2Y dengan 2Y yang di atas dan di bawah. Perhatikan tanda positif negatif dari angka tersebut. Di sini kamu perhatikan ya. Dari angka yang sama ini, ya, ternyata atasnya negatif, bawahnya positif. Kita katakan ini berbeda tanda. Ya, kalau berbeda tanda, awas ya, berbeda tanda, maka kamu ambil eliminasinya, operasinya adalah penjumlahan. Ingat ya, kalau tandanya berbeda, baik dia positif, negatif, atau negatif positif pada angka yang sudah sama ini, maka ambil penjumlahan. Oke, maka karena ini kita jumlahkan, min 2Y tambah 2Y kan hilang. Nah, ini kenapa disebut eliminasi. Ya, karena min plus atau plus min berbeda, kita ambil operasi eliminasinya penjumlahan. Gimana sisa yang lainnya? X sama yang di atas sama 2X yang di bawah, 9 yang di atas dengan 6 yang di bawah. Kita jumlahkan. X tambah 2X sama dengan 9 tambah 6. X tambah 2X adalah 3X. Sama dengan 9 tambah 6 adalah 15. Maka nilai X-nya sama dengan, awas ya, ini 3X. 3-nya pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. Maka nilai X-nya 5. Nah, gitu ya. Ingat, di sini kuncinya, jika berbeda tanda, maka kamu ambil yang penjumlahan. Ini ya. Jika tandanya bertanda sama tanda, ya, kamu ambil pengurangan untuk eliminasinya. Sama tanda itu sama-sama positif, sama-sama negatif pada angka yang samanya ya. Kenapa ini penjumlahan? Karena sama-sama angkanya 2Y-nya sama, hanya saja tandanya berbeda. Berbeda tanda itu positif penjumlahan. Kalau nanti sama tanda, pengurangan. Oke. Oke, ini penjumlahan. Ini pengurangan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, maka penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel berikut, X min 2Y sama dengan 9 dengan 2X plus 2Y sama dengan 6, sudah dapat, yaitu ini, X-nya sama dengan 5. Hanya saja kita butuh nilai Y-nya. Nah, untuk mencari nilai Y-nya, kita cukup menggunakan cara substitusi saja. Apa yang kita substitusikan? Nilai X yang sudah kita dapatkan ini yaitu 5. Oke, gitu ya. Dengan X sama dengan 5, substitusikan ke salah satu persamaan yang di sini. Ya, kita ambil yang atas aja, yang X min 2Y sama dengan 9. Kamu pilih salah satu ini, terserah mana saja yang menurut kamu mudah. Pasro ambil yang pertama ya, yang di atas. X-nya adalah 5, kita substitusikan nilai X ini, kita ganti dengan ini. Namanya substitusi. Nah, X-nya ganti 5, min 2Y tetap. Nah, 5 sendiri angka doang, namanya konstanta ini, kita pindah ruaskan ke sini, menjadi berubah tanda. Ini tetap min 2Y, sama dengannya 9, dikurangin 5. Jadi min 2Y sama dengan 9 kurang 5 adalah 4. Y-nya sama dengan 4, min 2 pindah ruas dari pembagian. Maka nilai Y-nya adalah min 2. 4 bagi min 2 adalah min 2. Maka dapat disimpulkan, hasil dari penyelesaiannya adalah X-nya 5 dan Y-nya min 2. Nah, ini hasil dari perhitungan penyelesaian persamaan di atas. Oke, itu ya. Jadi intinya mencari X sama Y. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan cara lain, boleh saja. Ya. Cara lain ini adalah hanya untuk menentukan nilai X-nya saja. Nah, jadi cara lain ini hanya bisa digunakan dan hasilnya itu pasti yang X-nya gitu ya. Kenapa bukan Y-nya? Nah, ini hanya untuk X-nya saja. Nah, untuk mencari nilai Y-nya, ya kamu mau nggak mau
gunakan substitusi seperti biasa. Jadi barangkali kalian sulit metode eliminasinya, boleh menggunakan cara ini untuk nilai X-nya ya. Caranya bagaimana? Caranya perhatikan angka di persamaan ini. Ini angkanya 1 ya. Ini 1, ini adalah min 2, ini adalah 9. Jadi 1, min 2, dan 9. Kemudian persamaan kedua ada 2 plus 2 dan plus 6. Jadi 2, 2, dan 6. Nah, 1, min 2, dan 9 ini dari angka persamaan pertama. Kemudian 2, 2, dan 6 dari angka yang kedua. Awas ya, positif negatifnya dikusertakan. Kayak ini nih, min 2. Ya, tulisnya min 2. Oke, caranya tinggal kalikan menyilang. Hasilnya taruh sampingnya. Min 2 kali 6 itu min 12. 2 kali 9 adalah 18. Min 2 kali 2 adalah min 4. Ya, sebelah kirinya juga kali silang seperti ini ya. 2 kali 1 adalah 2. Nah, jadi dapat kita angka ini ya. Jadi angka yang tadi kita tulis dari persamaan, kita kalikan menyilang dan hasilnya sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita jumlahkan dulu yang sebelah kanan. Maaf, kita kurangkan dulu ya. 18 dikurang min 12. Ya, jadi 18 dikurang min 12. Ya, berarti 18 plus 12 ya sama dengan 30. Karena min dengan min plus ya. Jadi sebelah kanan 18 dikurang min 12 hasilnya 30. Sebelah kirinya kita juga kurangin juga. Yang di atasnya 2 dikurangin yang di bawahnya min 4. Ya, jadi 2 min ya, kurung dengan di luar kurungnya di plus. Ini jadi tambahkan 6. Nah, karena sebelah kanannya sudah ada hasilnya yaitu 30 dan sebelah kirinya 6, kita apakan? Kita langsung nilai ini adalah nilai X ya. Ingat ya, nilainya X. X sama dengan langsung gitu ya. Yang sebelah kanan 30, yang sebelah kirinya 6. Jadikan pembagian seperti ini. Jadi sebelah kanan 30 dibagi 6. Selalu begitu. Sebelah kanan dibagi 6. Polanya gitu ya. Jadi hasilnya adalah positif 5X-nya. Dan kalau kamu lihat dari hasil eliminasi di sini, sama hasilnya. Ya. Terserah kamu lebih mudah yang mana, apakah eliminasi atau cara perkalian seperti ini ya. Nah, untuk mencari nilai Y-nya, kalau yang cara seperti ini ya sama kayak ini. Ya, substitusi aja. Gitu ya. Jadi, cara lain ini untuk menentukan nilai X aja ini hanya menghindari barangkali kalian sulit di materi yang substitusinya. Jadi seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan soal contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua masih sama, hanya saja nanti kita lihat ya. Tentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut. Sama aja, kita dimintakan nilai X sama Y-nya dari dua persamaan ini. Kita coba menggunakan eliminasi dulu ya, sebelum menggunakan cara lain tadi. Jadi nanti kalian bisa semoga bisa dua-duanya ya, jadi alternatif aja. Apakah kamu mau menggunakan eliminasi yang diutamakan atau cara lain tadi. Kita langsung eliminasi. Nilai persamaan pertama 3x min 2y sama dengan 12 dengan 4x min 3y sama dengan 7. Nah, sebelumnya kan sudah ada yang sama tuh yang di y-nya. Di sini kita x-nya nggak ada yang sama nih, 3 sama 4 kan nggak sama. Yang y-nya juga nggak sama, 2 sama 3 angkanya. Sehingga kamu tidak bisa mengeliminasi secara langsung. Perlu kita samakan dulu. Cara menyamakannya adalah kamu tinggal kalikan saja ya. Kita kalikan. Nah, mengalikan ini kali ya. Pilih variabel mana yang ingin kamu samakan. Apakah X atau yang Y? Karena X juga tidak sama ya, 3 sama 4. Y-nya juga nggak sama, 2 sama 3 angkanya. Nah, Pak Asal sih menyarankan kita samakan semua ya. Kita langsung samakan saja yang X-nya. Setiap tidak ada yang sama, kamu samakan saja X-nya ya.
Pak, kenapa nggak boleh yang Y-nya? Sama sih, boleh aja yang Y, boleh. Silakan saja. Ini sih biar mengingat saja, supaya nanti terbiasa gitu ya. Oke, kita samakan saja yang X-nya ya. Nanti kalau ada yang sama, pastor selalu menyamakan yang X-nya. Perhatikan, X-nya kita mau samakan, angkanya ada 3 sama 4. Supaya sama, nah 3 sama 4 ini supaya angkanya sama itu berarti cari nilai KPK dari 3 sama 4. Ya, harus hafal ya. KPK 3 sama 4 itu adalah 12. Sehingga operasi perkaliannya akan muncul si 3, ya. Ini kan 3X nih. Tadi kan ingat ya, KPK-nya 12. Maka 3 ini kita kalikannya berapa? Supaya 12. Ya, kita kalikannya dengan 4. Nah, ini muncul angka 4 dari situ ya. Karena 3 ini mau jadikan 12. Jadi kalikan 4. Sedangkan yang X yang di bawah kan 4 nih. KPK 3 sama 4 kan 12 ya. Maka yang 4 yang di bawah kita kalikannya dengan 3. Jadi angka yang di sini kali ini dari mana? Karena dari kesepakatan tadi ya. 3 sama 4-nya kita samakan. Di mana supaya sama kan KPK-nya. Nah, kita kalikan semua yang di atas ini dengan 4. Gitu ya. Gitu. Jadi kalikan semua dengan 4 ya. Jangan hanya angka yang di sininya saja. Jadi kita kalikan semua dengan 4. Maka 3X kali 4 adalah 12X. Min 2Y kali 4 adalah min 8Y. Ininya 48. Ini 12X. Sama yang bawah juga kalikan semua ya. Yaitu kalikan 3 kalau di sini. Jadinya ini berapa nih? Min 9Y sama dengan 21. Coba dicek ya perkaliannya. Nah, ini udah ada yang sama nih. Baru kita bisa mengeliminasi. Ingat tadi sebelumnya ya. Berbeda tanda kamu ambil penjumlahan di sininya. Sama tanda kamu ambil pengurangan. Kenapa di sini penjumlahan? Karena angka yang sama ini berbeda tanda. Nah, di sini X-nya sudah sama angkanya, kamu cek tandanya. Tandanya di sini kan 12 dengan 12 positif. Sama-sama positif. Sama tanda. Ya, sama tanda. Maka untuk operasinya kita ambil pengurangan. Nah, gitu ya. Ingat ya. Maka ini langsung hilang saja, tereliminasi. Yang di atas kan min 8Y. Pengurangan dikurangin. Yang di bawahnya min 9Y. Kurungin min 9Y. Sama dengan di atasnya 48. Dikurangin yang di bawah 21. Jadi ini tetap min 8Y. Ini jadi positif 9Y sama dengan 48 kurang 21 adalah 27. Min 8Y positif 9Y tinggal 1Y atau Y saja ya. Nah, ini nilai Y-nya adalah 27. Bagaimana untuk mencari nilai dari X-nya? Tetap kita gunakan substitusi ya. Di mana substitusinya adalah hasil nilai yang di sini yaitu Y-nya sama dengan 27. Substitusikan ke yang di sini aja yang belum dikalikan, jangan yang di sini ya, angkanya terlalu besar. Pilih salah satunya saja. Kita ambil yang di atas. Misalkan 3X min 2Y sama dengan 12. Ya. 3 X-nya tetap min 2, Y-nya kita substitusi, kita ganti dengan nilai yang di sini yaitu 27 sama dengan 12. Maka 3X min 54, 2 kali 27 ya. Sama dengan 12. Berarti 3X sama dengan 12. Min 54 kan konstanta. Pindah ruas menjadi positif 54. Jadi 3X sama dengan berapa nih? 66 ya. 66. Jadi X-nya sama dengan 66, kamu bagi dengan 3. Maka kita dapat nilai X-nya adalah 22. Jadi penyelesaiannya adalah, kita bisa simpulkan X-nya 22 dan nilai Y-nya adalah 27. Nah, bagaimana menggunakan cara lain? Seperti biasa, cara lain ini hanya untuk bisa nilai X-nya. Untuk mencari nilainya, substitusi. Nah, pastor hanya bisa bantu ketika kamu diminta cari penyelesaian,
kamu sulit untuk menentukan eliminasi, kamu cari awalnya adalah dengan cara lain ini, hanya untuk nilai X-nya saja. Di sini ada 3, ada min 2 dan 12. 3, min 2 dan 12. Selanjutnya 4, min 3 dan 7. 4, min 3 dan 7. Kali silang. Min 2 kali 7 adalah min 14. Min 3 kali 12 adalah min 36. Min 2 kali 4 adalah min 8. Min 3 kali 3 adalah min 9. Kita kurangkan. Min 36. Kurangin yang di bawah min 14. Berarti min 36 positif 14 sama dengan min 22 ya. Min 36 tambah 14 adalah min 22. Yang di kirinya min 9 di atas kurangin dengan yang di bawah itu min 8. Ini min 9, min dengan min jadi positif. Ini 8 sama dengan min 8 positif 8 adalah min 9 positif 8 adalah min 1. Oke, sebelah kanannya min 22, sebelah kirinya min 1. Kita bagi sebelah kanan dan sebelah kiri. Ingat langsung X sama dengan. Karena ini hanya untuk mencari nilai X ya. Cara ini. Oke, yang kanannya kan min 22. Yang kirinya min 1. Maka nilai X-nya adalah min 22 bagi min 1 adalah 22. Nah, kalau kalian perhatikan nilainya sama ya dengan proses yang sebelah kiri. Sama-sama menghasilkan nilai X-nya adalah 22 ya. Nah, silakan. Untuk mendapatkan nilai X-nya menggunakan cara yang sebelah kanan ini, cara lain ini, karena ini hanya bisa mencari nilai X doang. Nah, cara Y-nya pasti kalian harus menggunakan substitusi ya. Substitusinya kan berarti nilai X-nya sama dengan 22 tuh. Ya, kamu substitusikan saja ke persamaan yang mana. 3X min 2Y sama 12 atau yang 4X min 3Y sama dengan 7. Ya, seperti ini substitusi ya. Jadi cara ini bisa kamu gunakan sehingga kamu tidak perlu menggunakan metode eliminasi. Intinya itu ya. Oke. Selanjutnya nomor 3. Ya, di nomor 3 ini nilai X yang memenuhi sistem persamaan. 2X plus 3Y sama min 8 sama dengan 0. 3X plus 2Y min 7 sama dengan 0. Oke, di sini persamaannya perlu kita rubah. Konstantanya harus sebelah kanan. Ya, harus dibinaroskan dulu. Maka yang persamaan pertama ini menjadi 2X plus 3Y sama dengan 8. Negatif jadi positif ya. Jadi 3X plus 2Y sama dengan 7. Jadi yang harus kalian ingat adalah dalam menggunakan metode eliminasi dan substitusi ini, konstantanya harus sebelah kanan. Oke, sudah kita pindahkan, baru kita eliminasi. Jadi 2X plus 3Y sama dengan 8. Dengan 3X plus 2Y sama dengan 7. Tidak ada angka yang sama, baik yang di X sama Y. Jadi kita perlu kalikan. Nah, mengalikannya perhatikan. Kita ingat X-nya saja yang kita samakan ya. 2 sama 3. KPK-nya adalah 6. Maka yang di atas, 2-nya kita kalikan 3 supaya 6. Yang bawahnya 3, kita kalikan 2 supaya 6 juga. Seperti biasa, kita kalikan semua yang di atas dengan angka 3 ini. Maka yang 2X menjadi 6X, yang 3Y menjadi 9Y, yang 8 menjadi 24. Yang bawahnya kalikan 2 semua. Yang 3X menjadi 6X, plus 2Y menjadi plus 4Y, 7-nya menjadi 14. Karena sama-sama positif, alias sama tanda. Nah ya, kita ambil pengurangan. Hilang. Yang di atas 9Y kita kurangkan dengan yang di bawah 4Y. 24 yang di atas kita kurangkan dengan 14 yang di bawah.
Ini menjadi 5Y sama dengan 24 kurang 14 adalah 10. Maka nilai Y-nya adalah 10 ya. Kurangin 10 kita bagi 5. Jadi nilai Y-nya adalah 2 dari hasil eliminasi ini. Kemudian untuk mencari nilai X-nya, kita gunakan substitusi saja. Ya, selalu setelah eliminasi, substitusi untuk mencari variabel selanjutnya. Jangan Y-nya sama dengan 2. Kita ambil yang di atas ya, persamaan yang pertama. 2X plus 3Y sama dengan 8. 2X plus 3, Y-nya kita substitusi diganti dengan 2. Ya. Sama dengan 8. 2X plus 6 sama dengan 8. 3 kali 2 kan 6 ya. Maka 2X, 8-nya kita kurangi 6. Karena ini positif 6, konstantanya pindah ruas jadi min 8. Jadi min 6 ya. Jadi 2X sama dengan 8 kurang 6 adalah 2. Maka X-nya sama dengan 2-nya kita bagi 2 dari angka di sini ya. Jadi X-nya sama dengan 1. Jadi dapat simpulkan hasil penyelesaiannya X-nya 1 dan nilai Y-nya adalah 2. Oke, kita coba cara lain lagi ya. Nah, cara lainnya untuk menentukan nilai X ya. Nah, di sini ada 2, 3, dan 8. 2, 3, dan 8. 3, 2, 7. 3, 2, 7. Kalikan 21, kalikan 16, kalikan 9, kalikan 4. Nah, kalau cara lain gitu doang. Ya, boleh. Kalau ya, 16 yang di atas kurangi dengan bawah 21. Langsung saja ini ya, berarti min 5. Min 5 ya. Kalikan tadi ini kita kurangkan juga ya. 4 kurangin yang di bawah adalah 9. Langsung saja hasilnya min 5. Ya, kiri kanannya sama-sama min 5 nih. Maka nilai X-nya langsung saja sama dengan ini X ya, langsung ya. Min 5 sebelah kanan. Kita bagi dengan, min 5 juga sebelah kirinya, min 5 juga. Maka nilai X-nya adalah, min 5 bagi 5 adalah 1. Nah, hasilnya sama kan. Jadi asal membandingkan saja ya. Jadi tanpa menggunakan cara metode eliminasi, kamu udah dapat salah satu variabelnya di mana selalu X yang dapatkan dari cara ini. 1 X-nya ya. Mencari Y-nya tinggal kamu substitusikan saja. Kayaknya lebih mudah ya kalau substitusi mah ya. Jadi ini pasal tidak usah menghitung lagi yang substitusinya ya. Silakan coba sendiri. Substitusikan nilai X yang kita dapat ini 1 ke salah satu persamaan di sini. Ya, gitu. Jadi nanti kamu kalau gunakan cara lain ini, ingat itu kamu nggak perlu eliminasi. Setelah kamu dapat nilai X-nya 1 ini, kamu cukup substitusikan ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai Y. Jadi tugas kamu selesai, hanya mencari nilai X sama Y doang gitu. Oke, terakhir. Pada sistem persamaan 4X min 5Y sama dengan 13 dan 5X plus 3Y sama dengan 7, nilai dari 3X plus 4Y adalah, di sini diminta nilai dari 3X plus 4Y. Kamu cari dulu nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, baru substitusikan ke soal ini ya. Oke, biasa pas gunakan eliminasi dulu ya, agar kalian terbiasa, karena eliminasi ini dan substitusi ini emang selalu digunakan di materi-materi selanjutnya. 4X min 5Y sama 13, kita tulis. Kemudian yang sama 2-nya 5X plus 3Y sama dengan 7. 4X, 5X, 5Y, 3Y nggak ada yang sama. Kita samakan dengan dikali. Yang X-nya saja kita samakan. Atasnya 4, bawahnya 5. Kalau kita samakan berarti KPK-nya 20. Berarti yang 4 kita kalikan 5. Yang bawah kita kalikan 4. Semuanya kita kalikan 5 yang atas, yang bawah kita kalikan juga semuanya dengan 4.
Berarti 4x-nya dikalikan 5 menjadi 20x. Min 5-nya kalikan 5 jadi min 25. Yang 13-nya kalikan 5 menjadi 65. Yang bawahnya menjadi 20x. Yang Y-nya 3Y menjadi 12Y. Ini ada Y-nya ya. Sama dengan 28. Kita sama tanda ya. Perhatikan X-nya sama tanda. Maka kita ambil pengurangan nih. Sama-sama positif 20. Kita kurangkan jadi hilang. Yang di atas min 25Y kurangkan dengan yang di bawah positif 12Y. Yang di atasnya 65 kita kurangkan dengan 28. Min 25 min 12Y. Jadi min 37Y. Itu ya. Nah, di sini min 65 ya. Dikurangin 28. Ya, berarti positif 37. Ya. Maka Y-nya sama dengan positif 37. Kita bagi dengan min 37. Maka Y-nya adalah min 1. Hati-hati ya menghitung positif negatifnya nih. Oke, untuk mencari X-nya seperti biasa kita gunakan substitusi saja dengan nilai yang Y min 1 yang sudah kita dapatkan. Kita ambil yang di sini ya, jangan yang hasil yang sudah sama sebelah eliminasi ini. Karena angkanya besar-besar. Kita ambil yang di atas aja, yang 4X min 5Y sama dengan 13. 4X min 5, ini Y-nya kita ganti dengan min 1. Dari hasil yang tadi ya. 4X jadinya positif 5, karena min 5 kali min 1 sama dengan 13. 4X-nya sama dengan 13-nya kurangin 5, karena positif 5, konstantanya pindah ruas jadi negatif. 4X sama dengan 8. 13 kurang 5 ya. Maka X-nya sama dengan 8 bagi 4. X-nya adalah 2. Maka penyelesaiannya adalah X-nya 2 dan Y-nya adalah min 1. Nah, ini cara lain ini solusi saja. Kalau kalian lupa menggunakan eliminasinya dan ragu mungkin ya. Ini menjadi salah satu solusi. Seperti biasa cara lain hanya untuk mendapatkan nilai X saja. 4 min 5, 13. 4 min 5, 13. 5, 3, 7. 5, 3, 7. Kalikan min 35. Kalikan 39. Kalikan min 25. Kalikan 12. Kurangin. 39 yang di atas kurangin dengan min 35. Jadi sama dengan 39-nya ditambah 35 menjadi 74. 12 yang di atas kurangin dengan min 25 yang di bawah. Maka 12-nya ditambah 25 sama dengan 37 ya. Maka X langsung ya. Yang sebelah kanan 74 kita bagi sebelah kiri 37. Maka X-nya adalah 2. Sama ya. Nilai X-nya adalah sama-sama 2. Jadi pasti membandingkan saja nih, menyamakan di atasnya sama ya. Nah, untuk mencari nilai Y-nya silakan substitusi sendiri ya. Untuk cara lain ini kalian coba menghitung nilai Y-nya, substitusikan dari hasil cara lain ini di mana X-nya sudah kita ketemukan ya, yaitu 2. Nah, silakan substitusi sama dengan 2. Oke, nah. Pasti nanti hasilnya adalah min 1 ya, tentunya. Pastikan itu hasil min 1. Nah, kita udah dapat nih X-nya 2 dan Y min 1. Di sini kan mintanya nilai dari 3X plus 4. Ya, kita masukkan saja. Kita di sini ya, nilai dari yang diminta ya. Nilai dari 3X
plus 4Y. Jadi belum selesai ya. Pertanyaan di sini nggak cukup sampai nilai X-nya 2 dengan Y-nya min 1. Jadi diminta nilai dari 3X plus 4Y. Ya, kita masukkan saja ya. Substitusikan saja X-nya 2 gitu ya. Dan nilai Y-nya adalah min 1. Gitu. Jadi tinggal kamu substitusikan, kamu hitung sesuai dengan nilai X dan Y yang sudah kamu dapatkan. 3 kali 2 adalah 6. 4 kali min 1 adalah min 4. Maka hasil dari 3X plus 4Y adalah 6 kurang 4 adalah 2. Jadi nanti jawabannya adalah ini, 2. Gitu ya. Mudah ya. Jadi hanya mensubstitusikan saja dari hasil nilai X sama Y yang sudah kalian dapatkan nantinya. Seperti itu. Ya udah, selesai untuk persamaan linier dua variabel. Bagaimana cara menentukan bentuk persamaan dua variabel, penyelesaian, dan menggunakan metode eliminasi dan substitusi dalam menyelesaikan SPLDV. Ya, semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Jika bertanyakan silakan. Semoga nanti nilai ulangan hariannya 100 ya. Ini pertemuan pertama ya. Pertemuan keduanya silakan bisa lihat di YouTube Pastor juga ya. Untuk soal latihannya silakan dicek di deskripsi pada YouTube ini ya. Untuk pertemuan keduanya di part selanjutnya. Selamat menikmati dan selamat mempelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.